amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kami hormati Bapak penceramah, yang kami hormati Bapak-bapak haji, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, ibu-ibu hajah serta hadirin takziah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan berbahagia ini mari kita sama-sama menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan izin dan kuasa-Nya lah kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga kita masih sama-sama berkumpul di tempat yang penuh barakah ini. Selawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, keluarganya, pengikutnya, dan insya Allah curah sampai kepada kita semua. Untuk mempersingkat waktu, marilah takziah hari ketiga atas meninggalnya almarhum Bapak Lukman Hinelo alias Tika Upan pada sore hari ini kita akan mulai diawali dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Qori Abdul Qadir Adam. Kepada Qori kami undang dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
فارجع البصر هل ترى من فطور صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala aidan wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul azim. Yang kami muliakan Bapak Lurah Dimbe 1 beserta seluruh jajarannya, yang kami muliakan Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga Allah pertemukan kita dengan bulan yang mulia, yakni bulan suci Ramadan. Dan insya Allah kita bisa mengisi hari-harinya dengan kebaikan-kebaikan, dan insya Allah seluruh amal ibadah kita termasuk puasa di sore hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya. Insya Allah curahan rahmatnya sampai kepada kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah, teristimewa kepada Sohibul Bait, kepada keluarga yang saat ini diuji oleh Allah. 3 hari yang lalu orang tua kita, ayah kita, saudara kita, Bapak Lukman Hinelo dipanggil oleh Allah. Semoga Allah memuliakan almarhum, seluruh kebaikan-kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan walau sesaat. Karena sejatinya manusia, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Allah berfirman, kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Siapapun yang bernyawa, siapapun kita, dimanapun kita tinggal, pasti akan merasakan yang namanya mati. Kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kalau kita dalami lebih dalam ibu bapak, bahwa
sejatinya semua kita akan kembali kepada Allah. Jalan yang dilalui oleh almarhum pasti akan kita ikuti semua. Hari ini kita datang di tempat ini untuk menghibur, mentakjiai. Suatu saat kita juga akan ditakjiai. Suatu saat kita akan dihibur. Tapi bagaimana ibu bapak, sejatinya kita mempersiapkan kematian, kita mempersiapkan bekal-bekal ketika nanti menghadap Allah. Ada bekal yang kita akan bawa. Yakinlah, saya yakin dan kita yakin semua bahwa keluarga yang ditinggalkan sangat sayang kepada almarhum. Tapi ingat, mungkin Allah lebih sayang kepada almarhum. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya beliau menulis kisah Nabi Allah Yakub alaihi salam bersama malaikat Ijrail. Jadi malaikat Ijrail adalah malaikat pencabut nyawa. Mereka bersahabat. Saking bersahabatnya mereka, malaikat Ijrail sering berkunjung di rumahnya Nabi Yakub. Maka saat itulah Nabi Yakub meminta permintaan agar ketika ajalnya tiba sudah ada tanda-tanda yang dikirimkan kepadanya. Kalau bahasa kita, wahai Ijrail, seandainya engkau nanti akan mencabut nyawaku, ketika tiba ajalku, tolong bakode, bakasih tahu. Apa kata Ijrail? Baik, saya akan berikan tanda-tanda kepadamu, paling tidak 3 tanda-tanda. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tibalah pada saatnya malaikat Ijrail datang ke rumah Nabi Yakub. Nabi Yakub masih tanya, apakah kunjunganmu kali ini hanya silaturahim saja? Tidak, wahai Nabi Yakub. Kedatanganku di sini adalah atas perintah Allah akan mencabut nyawamu. Apa kata Nabi Yakub? Wahai Israel, bukankah aku sudah pesan kepadamu? Kalau tiba ajalku saatnya nanti, tolong berikan tanda-tanda dulu. Tolong bakode dulu, bakode. Akhirnya ibu bapak yang dimuliakan Allah, iya, saya sudah kirimkan kepadamu kode. Tanda-tanda sebelumnya 3 hal. Apa itu? Tanda-tanda yang pertama, dengarkan ibu bapak. Wahai Nabiullah Yakub, aku telah kirimkan 3 utusan. Tanda-tanda utusan yang pertama. Dulu rambutmu hitam, dan kini rambutmu mulai memutih. Tanda-tandanya adalah ketika rambutmu putih, maka saat itulah ajalmu mulai tiba. Periksa ibu bapak yang sudah punya rambut putih. Lihat kembali ibu-ibu di rumah. Kalau sudah ada rambut putih, sudah banyak. Berarti itu tanda-tanda yang Allah utus kepada Nabi Yakub berupa tanda-tanda. Jadi jangan manipulasi ibu, bapak. Sekarang banyak alat manipulasi. Rambut putih bisa menjadi hitam. Rambut hitam bisa jadi pirang. Bahkan ada bapak-bapak yang zaman now, rambutnya hitam, dicat warna pirang, warna pink lagi. Sayangkan ibu bapak. Maka ibu bapak saat ini, kita yang sudah memiliki rambut putih, sudah siap-siap. Kenapa? Karena itu adalah tanda-tanda yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah, kepada manusia, agar mereka bersiap-siap bahwa ketika rambutnya putih, siap-siap Jo, ajal akan tiba.
Ingat ibu bapak, ajal tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Wa idza jaa ajalluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah tiba, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan walau sesaat. Ya Allah, kasih kesempatan saya 1 pekan lagi, 1 bulan lagi, 1 tahun lagi. Saya ingin bersiap-siap membawa bekal. Tidak ada ibu bapak. Jadi kalau Allah sudah takdirkan, maka saat itu ibu bapak, Allah berikan tanda-tanda kita, yakni rambut putih. Makanya ibu bapak, Nabi mengatakan bahwa rambut putih yang kering sering kita sebut dengan uban. Uban itu adalah nur, cahaya pada hari kiamat. Maka jangan dicabut. Kenapa? Nanti di hari kiamat rambut putih yang kita pelihara, kita tidak cabut, kita tidak semir, maka itu menjadi cahaya pada hari kiamat. Jadi bagi yang sudah dicabut sama cucunya, karena gatal rambutnya, atau karena malu, setua kita ini cabut malu, ada 1, 2, cabut. Tidak ibu bapak, karena itu adalah cahaya pada hari kiamat. Termasuk ibu-ibu yang tidak menghendaki takdir, alis pun sempat dicabut, dicukur. Kenapa? Karena ingin ikut mode kekinian. Kenapa dicabut? Tidak gagah Pak Ustadz, orang suka yang lurus. Iya kan Bu? Iya. Apalagi di Gorontalo ini kadang mati lampu. So ada pesta, so baku rizki. Ayo mak cepat mak. Tunggu pak, masih kasih lurus alis. Akhirnya karena mati lampu, alisnya 1 naik ke atas, 1 naik ke bawah. Masuklah di pesta, jadi pusat perhatian. Orang ketawa, dikiranya berarti gagah kita orang pe alis. Tidak taunya kasih ingat Bu, alis ibu 1 naik ke atas, 1 naik ke bawah. Kenapa? Karena cabut-cabut. Maka ini ibu bapak, pelajaran buat kita bahwa tanda-tanda kematian adalah ketika rambut kita yang dulu hitam dan sekarang semakin memutih. Itu tanda-tanda pertama. Tanda-tanda kedua yang Allah sudah berikan kepada Nabi Yakub sebelumnya. Udah dikirim 3 utusan. Apa tanda-tanda yang kedua? Tanda-tanda yang kedua, wahai Nabiullah Yakub, dulu badanmu yang kekar, sekarang badanmu mulai lemah. Ukur-ukur sendiri Bapak. Dulu sepertinya waktu muda kita masih kuat bapikul beras 1 koli. Sekarang tidak kuat lagi. Jangankan 1 koli, setengahnya pun tidak mampu. Kenapa? Semakin bertambahnya usia, berkurang umur kita. Jadi tambah usia, kurang jatah umur kita. Jadi kalau Allah kasih jatah usia kita di dunia 63 tahun, sekarang usia kita 40 tahun, berarti kurang lebih 23 tahun kita tinggal hidup di dunia. Pertanyaannya, mau bikin apa usia 23 tahun? Kalau kita ingin jadi terbaik, kata Nabi, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang diberikan umur panjang oleh Allah, wa hasuna amaluhu, dan baik amalannya. Apakah kita termasuk ini? Wasyarrun nas mantola umruhu wasa'a amaluhu. Sejelek-jeleknya manusia, sekea-keanya manusia, mantola umruhu, mereka yang diberikan umur panjang, wasa'a amaluhu, jelek amalannya. Tentunya ibu bapak, kita ingin sisa umur kita, jatah umur kita ingin menjadi manusia yang terbaik, yakni manusia yang diberikan umur panjang oleh Allah dan baik amalannya. Maka kita sudah mengira Bu, saya saja sudah bisa
memprediksi ibu bapak. Dulu saya lari waktu mau masuk polisi, tapi saya gagal 2 kali masuk polisi, gagal. Saya kuat 7 putaran, 12 menit. Sekarang 3-4 putaran sudah, napasnya sudah kesana kemari. Dulu berenang 2 kali balik, sekarang sudah cukup 1 kali. Kenapa? Napas sudah berukur. Oh ternyata kekuatan saya tidak sekuat dulu ketika masih muda. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda yang ketiga. Wahai Nabiullah Yakub, dulu engkau berjalan tegap. Kau tegap badanmu, kau kelihatan gagah. Tapi saat ini wahai Nabiullah Yakub, kau tidak setegap dulu. Engkau sekarang mulai membungkuk. Jadi lihat-lihat Pak, kalau sudah mulai membungkuk, Masya Allah ibu bapak, ini juga tanda-tanda. Tapi bapak ibu mengenai tanda-tanda kematian itu kita tidak tahu kapan kita akan mati. Karena 3 hal yang dirahasiakan oleh Allah, kapan kita mati, di mana kita akan mati, dan apa penyebab kematian. Enggak pernah tahu Pak Bu. Ada yang meninggal dunia antri. Di kamar mandi dia duduk nunggu, tiba-tibanya ajal tiba. Ada yang terpleset, padahal jatuh guling-guling tidak meninggal, cuma terpleset sedikit meninggal dunia. Ada yang hanya baguling, hanya cuma baguling, tidak tahu, tidak ada kasih tanda-tanda. Tiba-tiba dibangunkan, tidak terbangun lagi. Inilah ibu bapak yang dirahasiakan oleh Allah. Kapan kita akan mati, di mana kita akan mati, dan apa penyebab kematian. Sebab itu Allah rahasiakan. Selain tanda-tanda ini, saya pernah baca ada tanda-tanda yang Allah berikan kepada orang-orang yang soleh. Apa tanda-tandanya? 40 hari sebelum ajal tiba, Allah sudah tiupkan, Allah sudah jatuhkan daun di Lauhil Mahfuz. Contoh, atas nama Ustadz Kadir. Mau contoh Ustadz ya? Oh jangan Ustadz boleh. Ada yang pernah dikasih contoh meninggal dunia itu. Baik. Tapi Ustadz masih dibutuhkan Ustadz masyarakat. Amin. Berkah Ustadz. Maka saat itu ibu bapak, malaikat Allah Israel sudah mulai muncul. Sudah muncul kelihatan. Ketemu kelihatan. Nemui orang itu. Dulu ada di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman sementara berceramah. Kemudian mereka jamaah datang, tiba-tiba datang. Orang yang tidak kenal duduk di depan Nabi Sulaiman. Setelah itu pamitan pemuda itu. Orang tua tadi pamitan. Lalu Nabi Sulaiman mengatakan, ketahuilah wahai jamaahku, siapa yang tadi duduk sebentar tadi kemudian pamit. Tidak, itu tadi adalah hamba Allah, makhluk Allah yang memisahkan antara kenikmatan dan kelezatan. Siapa itu? Malaikat Israel. Pemuda di sebelah tadi tanya kepada Nabi Sulaiman, ya Sulaiman, saya ini jadi penasaran. Kenapa? Soalnya sepanjang engkau kasih pengajian tadi, itu orang tadi lihat sama saya terus. Jangan-jangan saya yang dia mau cabut. Kalau boleh wahai Sulaiman, engkau kan punya mukjizat, kendaraan secepat awan. Antar aku di mana tempat supaya malaikat Israel tidak ketemu dengan saya. Maka dibawalah kendaraan angin yang dimiliki Nabi Sulaiman, maka pemuda tadi pun naik di situ. Dia naik, tibalah di satu tempat. Dia perasaan, jangan sampai malaikat Israel datang kemari. Dia penasaran, dia rasa bimbang, dia rasa takut. Akhirnya dia naik lagi kendaraan angin. Diantarlah di suatu tempat, pas begitu turun, maka ternyata malaikatul maut sudah menunggu dia, ibu bapak. Insyaallah. Itu tanda-tanda yang Allah berikan. Maka ibu bapak, tanda ke-40. Tanda ke-7 hari. Ini saya baca di dalam beberapa riwayat ibu bapak. Ketika hari ke-7,
itu kalau orang itu sakit, kalau sakit biasanya tidak suka makan, itu tambah semangat makan, Pak. Tapi cuma 1 kali itu. Dan ciri-ciri ini pernah sama almarhum ayah saya, mertua, Pak Kadullah. Beliau tidak enak makan, tapi tiba-tiba itu minta pepaya. Dia suka makan pepaya. Tampilkan, tolong carikan pepaya, tolong cari anak-anaknya. Habis itu makan lahap, setelah itu tidak makan lagi. 7 hari sebelum ajal tiba, itu tanda-tanda. Yang tidak enak makan, kemudian tiba-tiba semangat makan itu. Nah, itu tanda-tandanya Ibu Bapak. Kemudian hari ketiga, orang yang meninggal dunia, mau ajalnya tiba, itu kembali seperti anak-anak bayi Ibu Bapak. Ini sudah kelihatan ubun-ubunnya. Kemudian kelopak matanya sudah ke dalam. Kemudian sudah mulai pucat. Maka ada ulama namanya Imam Al-Ghazali. Dia sudah berpesan kepada adiknya, wahai adikku, nanti kalau saya meninggal dunia, saya sudah mandi, sudah bersih, tak perlu dimandikan. Nanti badanku saya sudah kafani dulu. Kakiku saya sudah kafani, badanku saya sudah kafani. Tinggal kepala yang engkau tinggal lanjutkan, tolong ikatkan. Itu pesan wasiat Imam Al-Ghazali. Jadi 3 hari sebelum beliau meninggal dunia, beliau sudah berpuasa. Sudah dia bersihkan semuanya. Dan ini juga ada ciri-cirinya kepada orang tua kita. Sudah tidak mau makan. Kenapa? Ingin membersihkan ususnya. Ada juga yang sudah membersihkan kukunya. Dia sudah siap membersihkan alis. Saya masih ingat ibu saya itu sebelum ajal tiba, beliau sudah mulai bersih-bersih. Mau tidur itu udah bersihkan kukunya, giginya, itu sudah seolah-olah sudah siap Ibu Bapak. Maka Ibu Bapak, hari Senin pagi Imam Al-Ghazali yang sudah pesankan kepada adiknya, tolong dikafani, beliau meninggal pagi, beliau sudah berpuasa, membersihkan seluruh tubuhnya, usus-ususnya, kemudian beliau sudah mengkafani kakinya, kemudian beliau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un, lalu dilanjutkan dikafani oleh adiknya. Senin pagi meninggalnya Al-Imam Ghazali dalam riwayat yang pernah saya baca Ibu Bapak. Tanda-tanda kematian sejatinya Allah sudah berikan kepada hamba-hamba Allah yang soleh dicintainya. Ada yang mengatakan sudah bergetar. Bergetar itu di ubun-ubun kepalanya, kemudian di sekujur tubuhnya, itu rasanya nikmat. Itu ada tanda-tanda begitu. Tapi semuanya Ibu Bapak, kematian, ajal, hanya Allah yang tahu mengenai tanda-tanda itu. Maka Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, bagi kita yang hidup, kita harus mempersiapkan bekal. Apa bekal terbaik kita? Sekarang kita berada di bulan Ramadan, 5 menit lagi Ibu Bapak. Supaya sebelum jam 5 kita sudah selesai. Kita di bulan Ramadan Ibu Bapak, Allah perintahkan puasa. Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi, kata Nabi. Apa kata Nabi? Sungguh merugi orang yang Allah pertemukan dengan bulan suci Ramadan. Begitu bulan Ramadan pergi, dosa-dosanya tidak diampuni. Maka kesempatan Ibu Bapak, karena bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan Allah. Kata Nabi, man soma Ramadana imanan wahtisaban gufiru lahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa dengan penuh kesungguhan dan mengharap karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridhonya, kata Nabi, gufiru lahu ma taqaddama min danbi. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, amal-amal kita, ibadah-ibadah kita, sholat malam, qiyamul lail, sholat tarawih, sholat witir, kita usahakan sholat. Ibadah kita di hadapan Allah. Selain puasa, kita juga harus melaksanakan sholat 5 waktu. Insya Allah Ibu Bapak,
Kalau sholat kita jaga, maka nanti ketika amal pertanyaan, amal pertama kali yang akan dihisap adalah sholat. Kalau sholat kita aman, insya Allah semuanya aman ibu bapak. Kemudian sedekah semampu kita, sedekah kita memberikan buka puasa, ataupun kita memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, insya Allah akan menjadi berkah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kesimpulannya adalah yang pertama, setiap manusia pasti akan mati, maka siapkan bekal terbaik kita. Yang kedua, selagi kita diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, warnailah bulan Ramadan dengan amal kebaikan, amal yang terbaik, sehingga amal itu menjadi bekal terbaik ketika kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, untuk keluarga yang ditinggalkan, kepada istri tercinta, kepada anak-anaknya, semoga Allah menggantikan ujian ini, musibah ini dengan lebih baik lagi. Yakinlah bahwa kita semua sayang kepada almarhum, tapi Allah jauh lebih sayang, karena sejatinya semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Adapun kita pakai fasilitas-fasilitasnya, semuanya akan kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga almarhum Bapak Lukman Hinelo, Allah bukakan pintu keberkahan di dalam kuburnya, diampuni segala dosa-dosanya, dilipat gandakan seluruh kebaikan-kebaikannya. Mari kita berdoa ibu bapak. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruh almarhum Bapak Lukman Hinelo. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun, sekiranya almarhum Bapak Lukman Hinelo, beliau pernah berbuat khilaf, beliau pernah berbuat salah, ampunilah segala kesalahan dan kehilafannya ya Allah. Sekiranya almarhumah yang mulia Bapak Lukman Hinelo, beliau pernah berbuat baik, berbuat kebaikan, baik kepada keluarganya, kepada istri tercintanya, kepada anak-anaknya, kepada tetangga, kepada saudara-saudaranya ya Allah. Lipat gandakanlah seluruh kebaikan-kebaikannya ya Allah. Lipat gandakanlah seluruh kebaikan-kebaikannya ya Allah. Jauhkanlah almarhum dari siksa kuburmu ya Allah. Jauhkanlah almarhum dari siksa kuburmu ya Allah. Lipat gandakanlah seluruh kebaikan yang tampak maupun yang kelihatan ya Allah, yang tidak tampak maupun yang kelihatan ya Allah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi'i wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada istri dan keluarga, yakinlah bahwa kalau kita ikhlas, kalau kita sabar, maka pahala Allah akan lipat gandakan kepada kita selama kita sabar, insya Allah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.